Shalom, firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, pelita atau terang bagi jalan kita. Doa-doa kita itu perlu kita naikkan dengan berdasarkan firman Tuhan. Kita juga mengerti bagaimana harus bertindak dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu juga lewat firman Tuhan yang pernah kita baca, lalu Roh Kudus mengajar kita, memberikan hikmat, sehingga dalam setiap situasi kita itu bertindak dengan dasar firman Tuhan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan bagi kita, tidak sekedar supaya kita itu mengikuti tuntunannya, tetapi juga kita mendapatkan berkat dari apa yang dijanjikan. Salah satu ayat di Perjanjian Lama dan suka dipakai sebagai doa adalah tentang Yabes, doa Yabes. Itu ada di Tawarik, ya. Nah, doa Yabes ini bahkan dibuat di lagu yang sangat bagus sekali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kita perhatikan, Yabes ini meminta 5 hal. Yang pertama, dia meminta berkat. Dia minta supaya dia diberkati berlimpah-limpah. Yang kedua, menyangkut promosi. Dia meminta supaya Tuhan memperluas daerahnya, ya, wilayahnya, jangkauan dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya, dalam pelayanan. Dia minta promosi, ya. Yang ketiga, dia minta penyertaan Tuhan. Dia berdoa supaya tangan Tuhan menyertai dia. Kalau di Perjanjian Lama khususnya, kalau dibilang tangan Tuhan menyertai, itu artinya ada perlindungan, ada mujizat, ya, ada hal-hal baik yang Tuhan berikan. Yang keempat, dia minta perlindungan. Dia minta supaya Tuhan melindungi dia dari malapetaka. Dan yang kelima, dia minta kesehatan. Ya, dia berdoa supaya kesakitan tidak menimpanya. Nah, kita bisa menggunakan doa Yabes ini dengan pola pikir Perjanjian Baru, ya, karena Yabes itu hidup di zaman Perjanjian Lama, sementara kita hidup dalam Perjanjian Baru. Ya, ini ada kita buat doa Yabes ini menjadi sifatnya pribadi, ya. Ya, misalnya seperti ini. Aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan yang mempromosikanku, membuatku tetap naik, serta selalu memperluas kapasitasku, daerahku, wilayahku dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan liburan. Aku selalu disertai Tuhan, dan Ia selalu bersama dengan aku, dan memegangku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan selalu melindungi aku dan meluputkan aku dari malapetaka. Aku hidup dalam kesehatan ilahi karena Tuhan mengajar aku untuk mengikuti tuntunannya, dan janjinya mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau kita perhatikan, ya, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, salah satu yang kelihatan bedanya adalah kalau di Perjanjian Lama itu seringkali janji Tuhan yang diberikan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, dan itu memang bukan berarti berubah kita nggak perlu lakukan sesuatu, ya, tetapi memang Alkitab kalau kita baca, ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Artinya kalau kita lakukan hal ini, maka itu akan terjadi. Nah, salah satu misalnya kalau di Keluaran 15 ayat 26 kita baca, dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku, ya, berpegang pada ketetapanku, dan seterusnya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada kamu yang telah aku timpakan pada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Jehovah Rafa. Ya, itu di Perjanjian Lama. Tapi kalau di Perjanjian Baru dari 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan,
oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya. Jadi salah satu perbedaan mendasar di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah di Perjanjian Baru itu sering kali dikatakan sudah diberikan, sudah dilakukan, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya di Efesus 1 ayat 3 ini dikatakan, aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kalau doanya Yabes kan dia meminta supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah, kita di Perjanjian Baru kita bisa mengakui kebenaran firman Tuhan bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Coba kita lihat ayat-ayat yang mendasari dari apa yang tadi kita ucapkan ya, akui sebagai pengakuan iman kita. Kita perlu ingat, kita perlu belajar dari jemaat di Berea yang tertulis di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Dikatakan bahwa jemaat di Berea itu lebih baik daripada jemaat di Antioquia. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk meriksa betul nggak seperti itu. Ya. Jangan lupa pada masa itu Alkitabnya belum seperti yang kayak sekarang ini. Jadi ketika mereka menerima sesuatu yang baru itu suatu hal yang sangat merubah paradigma secara mendasar. Jadi perlu kerelaan hati untuk pertama terima dulu, jangan langsung menolak ya. Terima dengan kerelaan hati lalu selidiki betul nggak seperti itu. Di Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini salah satu yang membedakan ya. Kalau Yabes itu dia minta supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Tapi kalau di Perjanjian Baru dikatakan kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Ya, all spiritual blessing in heavenly places. Jadi berkat rohaninya tuh semuanya sudah diberikan kepada kita, tinggal kita mengakui itu ya, sehingga itu terwujud dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita bisa belajar dari Yabes ketika dia minta supaya diberkati berlimpah-limpah. Artinya bukan sekedarnya saja, bukan sekedar cukup buat kita saja, karena itu berarti kita egois. Kenapa kita bisa belajar dari Yabes? Dia minta diberkati berlimpah-limpah supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kalau kita ketemu orang yang punya kesulitan ya, kita tidak hanya doakan tapi kita bisa menolong juga. Ya, kita bisa ngajarin misalnya ya, kalau orang kekurangan kita tidak hanya memberi ikan, makanan, tapi kita berikan pancing misalnya supaya mengajar dia juga bisa mencari ikan sendiri. Tapi sementara itu kita bisa bantu juga ya. Orang seringkali itu tidak cukup hanya didoakan ya, tetapi juga mungkin perlu dibantu ya secara materi. Nah, bagaimana kita bisa membantu kalau untuk kita aja pas-pasan atau bahkan kurang? Makanya kita bisa belajar dari Yabes ya, bagaimana dia minta supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah, karena kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga, nah, prinsip doa Yabes ini bisa kita pakai untuk kita belajar bagaimana supaya berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini bisa terrealisasi berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan kita bisa salurkan bagi orang lain juga. Ya, nah kemudian yang kedua, ketika dia minta promosi di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lalu di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya dibicara soal perluasan wilayah, daerah.
jangkauan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, termasuk juga dalam jalan-jalan, liburan ya. Saya suka bilang ke banyak teman ya, jangan baru keluar negeri ketika berobat ya. Tapi coba belajar nikmati apa yang Tuhan sediakan. Ya, ada ayat di Timotius yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu untuk bisa kita nikmati ya. Kenapa orang-orang yang penjahat-penjahat bisa kalau terbang naik pesawat terbang yang first class ya, bisa tinggal di hotel-hotel berbintang. Lalu kenapa kita yang disebut anak raja, pencipta alam semesta ini ya, kalau kita mau terbang kita mencari tiket murah ya dan sebagainya. Tentu bukan berarti kita ini greedy ya, tapi coba kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan bagi kita ya. Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 16-17 ya. Ini Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Dia di dalam kita. Di Perjanjian Lama penyertaan Tuhan itu tidak seperti yang di Perjanjian Baru. Ya, itu sebabnya ketika Daud jatuh dalam dosa, dia minta janganlah supaya Tuhan mengambil jangan Tuhan mengambil rohnya ya, yang kudus dari hadapan dia ya, karena memang pada masa itu Roh Kudus itu tidak seperti yang sekarang ya, dalam arti ada pengurapan dulu ya, tapi kalau sekarang kita kan tidak hanya menerima pengurapan, tapi yang paling penting adalah Roh Kudus itu sebagai meterai dalam hati kita, dan dia ada menyertai kita senantiasa. Kesadaran ini yang harus selalu makin kuat dalam kehidupan kita ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 5 ya. Itu janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Ya, Yesaya 41 ayat 10 juga mengatakan, aku menyertai engkau, aku pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi sebenarnya kalau kita nyanyikan satu lagu, Tuhan jangan tinggalkan aku, itu kita menyangkali firman Tuhan yang di Perjanjian Baru mengatakan bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita ya. Mari kita belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan apa kata firman Tuhan, khususnya yang di Perjanjian Baru ya. Nah, kemudian Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Ini janji Tuhan juga, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Di sebagian ini kan ini cuma ayat-ayat yang mewakili ya, tapi ada banyak ayat lain lagi yang mau kalau kita pelajari, itu membentuk mindset kita bahwa ketika Tuhan bersama kita, ada malaikat-malaikat yang memagari kita, maka malapetaka tidak akan menimpa kita ya. Kemudian tentang penyakit ya, atau kesehatan, ini ada beberapa ayat, tapi dua ayat ini coba kita lihat ya. Matius 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau di Perjanjian Lama ya, itu ada banyak beberapa syarat ya, kemudian ada pernah kejadian juga yang ular tembaga ya dipasang, kemudian orang yang memandang kepada ular tembaga itu akan sembuh dari penyakitnya. Itu zaman di Musa ketika memimpin orang Israel keluar dari Mesir ya. Nah, di Perjanjian Baru dari Matius ini kutipan dari nubuat ya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kemudian Petrus menuliskan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus, dia mengatakan, dia kutip ini perkataan Yesaya, ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ini ditegaskan betul ya, bukan akan sembuh tapi kamu sudah sembuh. Nah, ayat-ayat ini ya, ketika kita mempraktekkan atau kita meniru pola doa Yabes ya, itu sebenarnya satu pola untuk menolong kita, bahwa ada 5 hal yang Yabes minta, tapi kita belajar menyesuaikannya dengan dasar-dasar firman Tuhan sesuai dengan Perjanjian Baru ya. Jadi klop
gitu ya. Coba kita lihat lagi ini ya. Aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kalau kita compare dengan doa Yabes ya, supaya berkat Tuhan yang sudah diberikan di dalam surga itu bisa terrealisasi berlimpah-limpah dalam hidupku, sehingga aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya cukup untuk diriku, keluargaku, keluarga besarku, tapi juga cukup untuk banyak orang lain. Lalu Tuhan yang mempromosikanku, ya di kitab Mazmur juga ada dikatakan hal itu, membuatku tetap naik, ya, serta selalu memperluas kapasitasku, daerahku, wilayahku dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan liburan. Tentunya ada bagian kita juga yang perlu kita lakukan ya, supaya kita jadi mampu ya. Mungkin kita perlu sekolah, perlu belajar, perlu kursus ya, jangan malas, sebaliknya kita perlu rajin ya. Tapi dengan kita mengakui ini, itu menolong ya, cara berpikir kita tuh berubah, bahwa kita ini perlu berkembang dan Tuhan sudah sediakan itu. Lalu aku selalu disertai Tuhan, dan Ia selalu bersama dengan aku dan memegangku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yang berikutnya, Tuhan selalu melindungi aku dan meluputkan aku dari malapetaka. Dan yang mengenai kesehatan, aku hidup dalam kesehatan ilahi karena Tuhan mengajar aku untuk mengikuti tuntunannya. Dan janjinya mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Nah, itu legalitasnya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengikuti tuntunannya, supaya kita juga makan yang benar ya, istirahatnya cukup, dan banyak hal kita lakukan dalam tuntunan Tuhan. Di perjanjian baru khususnya, kita perlu ingat bahwa semua yang Tuhan janjikan, Tuhan sudah berikan itu, kita terima semata-mata oleh anugerah melalui iman ya. Itu Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia atau anugerah, kamu sudah diselamatkan lewat iman ya. By grace through faith. Grace itu adalah apa yang Tuhan sediakan, Tuhan sudah kerjakan bagi kita waktu Dia digantung di kayu salib, dan Dia berkata it is finished. Dia bilang sudah selesai. Dan kita baca di Yohanes 1 dikatakan bahwa dari kepenuhan Yesus itu kita menerima anugerah demi anugerah, favor upon favor. Itu Tuhan sediakan bagi kita ya. Tetapi itu bisa kita terima lewat faith, lewat iman. Iman itu adalah respon positif kita terhadap kabar baik yang kita terima, yang kita dengar. Ketika Injil diberitakan, kita menanggapi dengan sikap positif ya. Ada firman yang berbicara di hati kita, maka timbul iman. Nah, bagaimana bisa timbul? Kita mendengar, lalu ada dorongan gitu ya di hati. Nah, keputusan untuk percaya atau tidak itu ada pada kita ya. Waktu kita bilang aku percaya, ya aku percaya Tuhan, maka iman itu mulai muncul ya. Dia mulai bertumbuh ya. Kadang-kadang butuh waktu lebih lama, kadang-kadang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, iman itu yang menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Kadang-kadang memang kita perlu didoakan orang lain. Nah, itu menolong kita untuk menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi selanjutnya kita yang perlu belajar bertumbuh, bagaimana kita memegang firman Tuhan, merenungkannya senantiasa, sehingga itu menjadi bagian hidup kita ya. Kalau saya tanya misalnya ya, berapakah 7 kali 9 ya. Orang yang sudah belajar dari SD, SMP, apalagi SMA, ya udah langsung tahu 7 kali 9 63 ya. 8 kali 10 80 ya. 9 kali 9 81. Dari mana bisa tahu itu ya? Dulu ya diajar, kemudian dihafal. Jadi mindsetnya itu sudah terbentuk. Demikian juga kalau kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi mindsetnya, cara berpikir kita. Haleluya. Amin.